Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas wajib perencanaan jaringan irigasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bagaimana cara merencanakan atau perencanaan layout irigasi. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Sofyan Nurdin. Saya Uduh Putrajati. Dan saya Muhammad Sufyan Ivansyah. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke bagaimana cara melayout suatu irigasi, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan irigasi dan apa manfaat dan tujuannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Sufyan Ivansyah dan nanti akan dilanjutkan oleh Uduh Putrajati. Definisi irigasi. Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Buka kurung PP nomor 20 tahun 2006. Maksud dan tujuan irigasi. Maksud irigasi yaitu memenuhi kebutuhan air atau water supply untuk keperluan pertanian meliputi pembasahan tanah, pemupukan, pengatur suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dalam tanah, dan sebagainya. Tujuan irigasi. Tujuan irigasi yang pertama yaitu air yang tersedia dapat dipergunakan untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu air yang tersedia dibagi secara adil dan merata. Yang ketiga, air yang diberikan ke petak-petak tersier secara tepat cara waktu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air yang berlebihan dapat dihindari. Manfaat irigasi. Manfaat irigasi yang pertama yaitu untuk membasahi tanah, yaitu pembasahan tanah pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak tentu. Yang kedua, untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu pada saat dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Yang ketiga, untuk menyuburkan tanah dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanaman. Yang keempat, untuk kolmatase, yaitu meninggikan tanah yang rendah atau rawa dengan pengendapan lumpur yang dikandung oleh air irigasi. Yang kelima, untuk pengelontoran air, tujuannya untuk proses penjernihan air yang teknisnya atau ilmiah. Yang keenam, pada daerah dingin dengan mengalirkan air yang suhunya lebih tinggi daripada tanah sehingga dimungkinkan untuk mengadakan proses pertanian pada musim tersebut. Istilah-istilah yang berkaitan dengan irigasi. Yang pertama, daerah pengaliran. Daerah pengaliran adalah daerah pengaliran sungai, buka kurung DAS atau DPS, di mana apabila terjadi peristiwa alam dan perubahan hidroklimatologi akan mempengaruhi kondisi pengaliran pada sungai tersebut. Yang kedua, daerah irigasi. Daerah irigasi adalah kesatuan, wilayah atau daerah yang mendapat air irigasi dari suatu jaringan yang sama. Yang ketiga, daerah potensial. Daerah potensial adalah daerah yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Yang keempat, daerah fungsional. Daerah fungsional adalah bagian dari daerah potensial yang telah memiliki jaringan irigasi. Yang kelima, jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan suatu kesatuan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pemberiannya. Yang keenam, peta irigasi. Peta irigasi adalah peta lahan yang memperoleh air irigasi dari satu jaringan yang sama.
7. Petak primer adalah kumpulan dari petak sekunder yang mendapat air irigasi dari suatu saluran primer yang sama. Yang ke-8, petak sekunder adalah kumpulan dari petak tersier yang mendapat air irigasi dari satu saluran sekunder yang sama. Yang ke-9 yaitu petak tersier adalah kumpulan dari petak-petak sawah yang mendapatkan air irigasi dari satu saluran tersier yang sama. Yang ke-10 itu saluran irigasi. Saluran irigasi adalah saluran yang berfungsi untuk membawa air irigasi menuju sawah yang dituju. Yang ke-11, saluran drainase. Saluran drainase adalah saluran yang berfungsi membuang sisa atau kelebihan air di sawah. Yang ke-12, kriteria perencanaan irigasi atau KP merupakan dokumen atau standar disusun dan diterapkan dengan tujuan agar ada keseragaman dalam kegiatan perencanaan pembangunan irigasi di Indonesia. Langkah-langkah melayout jaringan irigasi. Pertama-tama, yang dilakukan adalah menentukan elevasi tertinggi dan terendah pada kontur. 2. Menentukan letak elevasi tertinggi untuk sawah. Dalam tugas wajib yang kami rencanakan, dalam menentukan elevasi tertinggi pada sawah yaitu pada ketinggian 103 lebih rendah dari elevasi as bendung. 3. Menentukan elevasi untuk letak as bendung dengan melihat elevasi tertinggi. Sehingga kami menggunakan elevasi as bendung yang kami gunakan pada ketinggian 106 yang lebih tinggi dari elevasi tertinggi sawah. 4. Merencanakan perletakan sawah baru, petak tersier, petak kuarter jika tidak ada sawah existing. 5. Merencanakan trase saluran pembawa dan pembuang beserta bangunan-bangunan irigasi pelengkapnya seperti saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan beserta bangunan bagi sadap. 6. Merencanakan bangunan-bangunan pelengkap lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, dan lain jika kondisi wilayah membutuhkan. Gambar layout kami membutuhkan gorong-gorong karena petak tersier harus melewati jalan dan juga membutuhkan jembatan karena jalan menuju rumah penduduk harus melewati sungai. 7. Memberikan arah aliran air pada petak-petak tersier. Dalam memberikan arah aliran, cukup dengan menggunakan tanda panah yang mengarah pada arah aliran. Yang dimaksud ini misalkan dari hulu petak sampai hilir petak. 8. Memberikan penamaan pada bangunan-bangunan irigasi sesuai aturan pada KPI. KP, kriteria perencanaan. Di setiap pemberian nama bangunan irigasi harus terdapat nama desa, misalkan di TW kami ada namanya RSTG 1. Yang dimaksud itu adalah ruas saluran tersier Genggelang 1. Dan Genggelang itu adalah nama desa yang kami rencanakan daerah irigasinya. Dan yang terakhir adalah membuat skema jaringan irigasi. Dalam membuat skema jaringan irigasi ini, layout jaringan irigasi harus jadi beserta perhitungan debit air yang mengalir pada setiap petak sawah. Ya baik, itulah penjelasan dari pemateri 1 dan juga pemateri 2. Jadi setelah melihat gambar yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan gambar tersebut merupakan peta yang menggambarkan atau menunjukkan segala informasi, lokasi, dan arah saluran pembawa atau pembuang, bangunan utama atau pelengkap, jalan, batas petak primer,
sekunder dan tersier yang dapat diairi berdasarkan keadaan topografi daerah tersebut. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.